Fashionista, welcome back with me Vivian dalam program kesayangan kita, The One and Only Hollywood number 8. And for this episode, we're gonna talk about Rick Owens. Rick Owens adalah desainer asal Amerika yang memiliki selera yang sangat unik dalam membuat pakaian. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, Vivian mau kasih sedikit liputan mengenai Rick Owens. So here you go. Hey Fashionista, kembali lagi di program kesayangan Anda, Hollywood number 8. Untuk episode kali ini pastinya Anda merasa penasaran siapa yang akan kita bahas? Well yes, pada episode kali ini Hollywood number 8 akan membahas sedikit profil dari Rick Owens. Memiliki ambisi yang besar dalam dunia fashion, Rick Owens mengawalinya dengan menekuni pendidikan seni dan desain di Los Angeles. Namun sayangnya, di tengah perjalanannya, Rick Owens harus mengalami drop out, dan kemudian pun ia mempelajari seni membuat patterns dan juga draping. Di tahun 1994, Rick Owens yang sudah memiliki kemampuan dalam membuat patterns dan juga draping ini kemudian meluncurkan label pribadinya. Koleksinya pun dikenal sebagai koleksi busana dengan perpaduan grunge dan juga glamour yang seketika menjadi trademark dari koleksi Rick Owens di setiap musimnya. Yap, teknik drapering yang kerap muncul ini tak hanya menampilkan sentuhan angelic dengan tangan dingin, Rick Owens mampu menambahkan sisi gelap ke dalam koleksinya yang didominasi oleh teknik drapering. Dengan sentuhan grunge serta glamour sebagai garis utama, sudah bisa dipastikan jika desainer yang juga merilis lini busana pria ini selalu mengaplikasikan warna-warna gelap seperti hitam, abu-abu, dan juga putih dari satu koleksi ke koleksi lainnya. Rangkaian koleksinya ini pun pertama kali hadir di ajang New York Fashion Week tahun 2002. Sejak saat itu, nama Rick Owens sebagai seorang desainer mulai dipandang dunia, sehingga mengharuskannya untuk bekerja dan berproduksi di Eropa. Then working and producing in Europe led him to his move from Los Angeles to Paris and show during the Paris collections. Nama Rick Owens memang dikenal sebagai desainer yang selalu menghadirkan kejutan di setiap pagelaran busananya. Ya, desainer yang dikenal sebagai satu dari sedikit penganut garis rancang minimalis di Paris ini mendobrak pakem umum pagelaran busana dengan lebih memilih menggunakan penari-penari hip-hop wanita sebagai model untuk fashion show-nya kali ini. Hal tersebut jelas mampu menjadi satu hal yang menarik perhatian untuk kalangan industri fashion. Tidak seperti model pada umumnya yang hanya berjalan ketika memamerkan koleksi busana sang desainer, para penari tersebut mempresentasikan busana milik Rick Owens sesuai dengan profesi mereka, yakni menari. Hasilnya, presentasi koleksi rancangan Owens tersebut berhasil merebut atensi luas, bukan hanya di Paris, bahkan hingga menjadi buah bibir di berbagai media di seluruh dunia.
Mengenai koleksinya di musim semi dan musim panas 2014 kali ini, Owens cenderung menghadirkan material kulit dalam busana-busana rancangannya. Untuk pemilihan warna-warna monokrom seperti hitam, putih, nude, hingga green oil color menjadi 3 pilihan warna yang dihadirkan oleh desainer asal Amerika tersebut. Nah, Fashionista itu adalah sekilas liputan mengenai Rick Owens. Kalau kita lihat ya, desain-desainnya itu sebenarnya memang sangat minimalis dan it's very grungy. Dengan warna-warna pilihan dia yang memang tidak jauh-jauh dari warna gelap ya. So, Vivian juga nggak sabar nih ya, kepengen lihat koleksinya Rick Owens yang ada di butik number 8. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Hollywood number 8. Hai, Fir. Apa kabar kamu? Baik. Sehat dong ya? Sehat. Tapi Fashionista ya, sebelum kita mau mulai lagi nih ya, ngobrolin tentang Rick Owens, I wanna say something buat Ivan. Happy birthday, Ivan. Oh, thank you very much. Hari ini ada ulang tahunnya Ivan, jadi nanti kita habis ini mau lanjut lagi jalan-jalannya ya, oke? Oke, agak-agak terpaksa sebenarnya ya. Oke, Fashionista, tadi kita juga udah sempat lihat sekilas liputan mengenai Rick Owens juga nih, Ivan. Kalau kita lihat itu sebenarnya desainnya dia tuh very simple ya, minimalis tapi very grungy gitu ya. Yes. Warna-warna pun juga warna-warna yang gelap yang selalu dipilih dia. Benar sekali. Jadi memang ciri khasnya Rick Owens gitu, dia kan menggabungkan glamour and grunge. Ya, terus warna-warnanya juga memang yang sering ada dalam koleksinya adalah hitam, putih, dan abu-abu. Jadi memang the whole atmosphere of his collections is very moody gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kan seperti yang udah kita lihat sebelumnya, memang brandnya Rick Owens sendiri itu tuh bermula di tahun 94 kan. Tapi sebenarnya ada cerita lucu di balik itu. Gitu. Jadi walaupun dia dulu kuliah fine arts, tapi kan dia sempat drop out setelah 2 tahun. Nah, kemudian dia tuh mengambil kursus pattern making and draping. Ya, dari sana kemudian dia mulai kerja di Garment District sebagai produsen untuk knock off designer goods gitu. Nah, dari sana dia ketemu seorang wanita Prancis itu yang namanya Michelle Lamy. Nah, Michelle Lamy ini punya sportswear company dan dia minta Rick Owens untuk kerja bareng sama dia. Nah, setelah itu mereka tuh rasa cocok karena Michelle tuh ngelihat kayak Rick Owens tuh punya taste-nya tuh cocok banget sama dia gitu. Dan dia mulai pakai baju-bajunya Rick Owens juga yang desain sendiri. Dan Michelle ini kebetulan juga punya nightclubs di LA kan, banyak tempat gitu. Dan dia sering pakai baju-bajunya Rick Owens gitu. Dan kemudian selebriti itu datang ke nightclubsnya. Iya, Michelle itu. Salah satunya Courtney Love gitu. Jadi dia nanya gitu loh, pakai baju siapa? Rick Owens gitu ya. Gitu. Nah, jadi dia terkenal mulai dari situ. I see. Tapi kalau kita lihat ini dia tuh adalah desainer yang mungkin unik banget ya, Van ya. Gayanya pun juga agak gimana ya gitu. Very edgy ya, very rock and roll. Iya gitu ya. Jadi mungkin kalau kayak kita lihat juga runway-nya dia juga sempat mendapatkan perhatian yang cukup besar dengan dia bukan menggunakan model, menggunakan dancer untuk membawakan baju-baju karya dia ya, Van. Iya, benar.
Oke. Dan kalau kita ngomongin tentang desain dari Rick Owens yang ada di butik Number 8 ini, ada seberapa banyak dan seberapa bagus-bagus yang ada di sini sih koleksinya? Gitu. Nah, untuk koleksi yang baru saja masuk ke dalam butik Number 8 berasal dari koleksi 2013-nya dari Fall Winter Season. Fall Winter Season ya, Ya. Nah, untuk koleksi ini itu temanya adalah Battle Scarred Heroism. Ya, jadi pahlawan-pahlawan yang baru saja selesai perang gitu. Jadi pas waktu fashion show-nya tuh model-modelnya tuh keluar dari bunker gitu dengan wajah penuh dengan debu, seperti itu temanya. Seru banget kan? Seru banget ya. Jadi mungkin kalau kita ngelihat, kita kilasin, mungkin lebih baju-bajunya lebih ini ya. Kayak kalau kita pakai lebih kayak powerful gitu ya sih. Exactly. Oke. Nah kita mau langsung lihat aja atau aku mau langsung cobain aja nih, Iya, Van? langsung cobain aja kali Langsung ya. cobain aja ya. Fashionista jangan kemana-mana ya, karena Vivian setelah ini mau langsung cobain lagi. So stay tune terus di Hollywood Number 8. Happy birthday, Van. Thank you. Ini look kedua kita ya. Look, ya, second look kita nih. Agak-agak very, aku ngerasa kayak gimana ya? Grungy. Iya, very You grungy actually ya. look very hip and edgy. Edgy ya. emang ya. Emang koleksi-koleksi dari si Rick Owens ini. Rick Owens ini emang gak jauh-jauh dari model-model kayak gini juga ya. Benar Tapi sekali. mungkin fashionista di rumah jangan, ada mungkin yang nggak pede kalau harus dandan kayak begini. Jangan masalah ya, nggak masalah itu karena kita bisa mix and match sendiri juga ya, Iya, Van ya. benar sekali. Karena ini sebenarnya kan ada tiga pieces ya. Ini adalah sebenarnya kayak apa ya, Van ya? Bawahannya gitu yang agak high waist juga. Jadi mungkin kalau mau dipadu-paduin sama yang lainnya pun masih oke, Ya, masih benar bisa. sekali. Jadi this look is more of an inspiration to the viewers at home ya. Iya, Ya. true, bener banget. Dan ini aku suka banget loh, jaketnya ini ya. Ya, ini sini ada bahannya dari faux fur ya. Ada Terus ini gitu. sleeve-nya leather. Ada leathernya juga, ada kulitnya juga ya. Jadi walaupun memang biasanya kita lihat Rick Owens itu banyak hitam, putih, dan abu-abu, tapi memang ada sedikit pieces-nya yang punya warna lain Punya seperti warnanya ini ini ya. dalamannya Vivi, ini kan berwarna hijau. Iya, hijau. Oke, dan ini juga kayak masih ada Drapingnya. drapingnya ya. Ya, which is itu ciri khasnya Rick Owens juga. Iya, dan tadi aku kayak kamu bilang tadi kan emang dia terinspirasi dari yang kayak pahlawan-pahlawan gitu. Iya, Dan aku benar kalau pakai jaket ini tuh feeling kayak warrior aja. Lebih mungkin tangguh. iya, bagian shouldernya karena ada fur-nya ini jadi kayaknya lebih tangguh gitu ya, Iya. Van ya. Oke, dan fashionista kita masih punya lagi final look kita ya. Jadi jangan kemana-mana karena Vivian mau langsung ganti baju untuk look yang ketiga. Oke, aku cobain ya, Van ya. Final look kita ya. Final look kita bener banget fashionista. Dan ini tuh kayak aku banget tau gak sih, Van? Oh ya? Iya, nggak tahu ya, kayak aku tuh suka banget. Dan ini tuh very, buat aku nyaman banget dipakai. Terus kalau buat jalan-jalan kayak street style-nya oke juga kan ya. Ya jadi kayak yang kita udah lihat sebelumnya kan, kalau look satu tuh lebih untuk daily wear ya, masih Iya, bisa. look pertama tadi ada skirt itu ya, yang abu-abu benar. gitu ya. Terus Oke. untuk look yang kedua tuh lebih ke street style gitu, kalau kita kayak Lebih berani dari Iya, itu, lebih benar. berani. Lebih edgy, lebih Iya. different gitu Iya, lah. dan sangat berkarakter mungkin ya, Van ya, kalau pakai Dan itu. biasanya kalau yang pakai kayak gitu di Jakarta tuh mungkin orang mikir siapa sih yang pakai kayak gitu ya di Jakarta. Tapi actually kan kalau kita lihat di luar negeri sendiri saat orang-orang ke Fashion Week, Week, ya ya. mereka tuh
pakai baju street style seperti itu. Gitu ya. Dan sekarang kalau kita lihat juga di Jakarta kan udah banyak banget fashion week gitu kan. Jadi betul you can wear something like that. Iya, gitu. tapi itu emang bener banget ya, kita balik lagi dengan kepribadian diri kita sendiri. Kalau kitanya nggak nyaman pakai baju itu nggak akan kelihatan bagus. Tapi kalau kita nyaman pakai baju itu dan mau kayak gimana pun modelnya itu tetap aja kelihatannya lebih enak dilihat juga ya. Iya. Oke, dan kalau ini nih lucu banget nih. Iya, ini kamu jelasin. Two piece ya. Two piece. Iya. Nah, ini di bagian bawahnya ini ada skirt. Iya, jadi ini sebenarnya emang apa ya? Emang celana sih ya, Van ya? ya? Ini celana, cuman ada ini ya layernya ya, jadi ada kelihatan seperti rok sekilas ya. gitu. Iya. Nah, dan tapi look ini tuh masih belum lengkap sebenarnya. Nah, coba diturunin bagian atasnya. Bukan sulap, bukan sihir. Mari kita turunkan. Nah, here you go. Ini sebenarnya adalah dress ya. Dan aku masih ngerasa ada yang kurang juga sih. Aku udah siapin jaket untuk Vivi. Oh, ya, aku ambilin ya. Oh iya, boleh. Oh, jadi dipakein jaket lagi. Here you go. Nah, ini dia final looknya. Oke, nah ini final kita ya. Iya. Jadi ini sebenarnya bisa di mix and match banyak banget ya, Pak. Tadi kita bisa pakai skirtnya pun dinaikin. Kalaupun tadi aku skirtnya naikin terus aku masih pakai jaket, too much nggak sih? Too much ya. Jadi kalau misalnya kita tadi mau pakai skirtnya, mungkin atasannya cukup t-shirt biasa terus pakai jaketnya. Simpel lagi ya, gitu. lebih simpel lagi. Jadi lebih balance gitu. I see. Dan actually jaket ini itu juga part of Rick Owens Classic Collection. Jadi setiap season pasti ada, selalu ada, hanya saja dalam warna berbeda. Dan kalau kamu lihat di sini kan ini ada bahannya leather tapi distressed gitu kan. Betul. Nah, ini ciri khasnya Rick Owens juga. Gitu. Looknya very grungy. Karena kalau dilihat lebih detail kelihatan banget ya scratch-scratchnya itu ya, Van ya. Benar sekali. Oh, emang itu adalah identik dari dia. Balik lagi ke tema koleksi kali ini, which is yang Battle Scarred Heroism. Jadi inspirasinya Rick Owens adalah gimana kita bisa tetap terlihat anggun dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya inspirasi seperti itu. Gitu. Bagus juga sih itu ya. Kita terlihat udah merasa anggun. Tapi kita juga udah siap. Untuk berperang untuk berperang. Wow, maknanya agak berat sih sebenarnya. Tapi ya, tantangan. Iya, tapi itu which is emang yang kita alami sehari-hari ya, Pan ya. Dan fashionista mungkin mudah-mudahan semua bisa mendapatkan inspirasi dari tadi looks kita yang pertama, yang kedua, dan juga ini final looks kita. Dan mungkin yang masih penasaran dengan koleksi-koleksi yang ada di Butik Number 8 bisa langsung aja datang ke Butik Number 8, yaitu ada tepatnya ada di Plaza Indonesia lantai 3 ya. Dan juga mungkin bisa follow Twitter dan juga Instagramnya, yaitu di @number8. Dan sepertinya kita berdua harus pamit undur diri nih, Van, karena kita mau merayakan ulang tahun Ivan hari ini. Jadi kita udah siap untuk pergi. Oke, fashionista, saya Vivian. Saya Ivan. Sampai ketemu lagi di Hollywood Number 8. Bye. Untuk episode kali ini kita membahas desainer Rick Owens, dan untuk episode kali ini juga kita memperlihatkan 3 look. Untuk look pertama, Vivian mengenakan midi length grey skirt dari koleksi Fall Winter 2013 Rick Owens. Look ini bisa dipakai untuk daily wear, kegiatan sehari-hari. Kemudian untuk look kedua, Vivian mengenakan 3 piece, yaitu ada jaket berwarna hitam dengan aksen fur dan leather. Kemudian dalamannya ada shirt dress berwarna hijau dan bawahannya skirt dengan midi length juga berwarna hitam. Look kali ini lebih merupakan inspirasi street style untuk ke event-event seperti Fashion Week contohnya. Kemudian untuk look ketiga, Vivian mengenakan 3 piece kembali, yaitu ada skirt berwarna hitam, kemudian shirt dress berwarna putih dengan draping yang merupakan ciri khas Rick Owens, dan dilengkapi dengan jaket distressed
berwarna abu-abu yang merupakan classic collection-nya Rick Owens. Look seperti ini itu juga merupakan inspirasi di mana kita tidak perlu mengenakan semua piece-nya pada saat bersamaan, tapi kita bisa mix and match dengan pieces lain sehingga lebih wearable. Untuk aksesoris yang dipakai Vivian kali ini hanya sepatu saja dari Isabel Marant. Dan aksesorisnya kita tidak banyak menggunakan aksesoris karena dari looknya sendiri sudah sangat kompleks. Jadi kita avoid untuk menggunakan terlalu banyak aksesoris. Untuk sepatu kita pilih sneakers karena memang untuk melengkapi looknya yang lebih ke street style. Tapi kita juga bisa ganti sepatunya dengan sepatu seperti pumps atau heels apabila kita hanya menggunakan satu atau dua piece dari koleksi yang sudah kita lihat tadi. Untuk makeup dan hairdo kita juga keep it very simple and natural. Untuk rambutnya Vivian kita curl saja, wavy. Terus untuk makeup juga very natural dengan red lips. We keep it very simple because the clothes itself already speaks for itself. Back on the dance floor.